Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam rangka pelaksanaan kegiatan rutin bulanan kita, yaitu P2K2. Iya Bu, sebelumnya kita masuk ke sesi 13 ya Bu ya. Sesi 13 tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Namun sebelumnya memanjatkan doa guna keberkahan dan kelancaran kegiatan kita ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik Bu. Kita akan membahas materi pada sesi 14. Ya. Kelanjutannya yaitu peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Masih dalam modul yang sama, yaitu modul 5, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun, Bu. Lalu lansia juga terbagi, Bu, atas dua macam, sesuai dengan aturan pasal yang sama di ayat yang ketiga. Lanjut usia potensial adalah kan yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Itu yang potensial. Nah, yang satu lagi adalah di ayat 4-nya, masih di undang-undang yang sama pasal 1, lanjut usia tidak potensial, yaitu lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, mengapa kita harus peduli sama lansia, Bu? Mereka juga punya hak yang sama, Bu, ya. Mereka yang pasti dilindungi, ya. Seperti yang saya bilang tadi, dilindungi oleh negara melalui undang-undangnya dan aturan-aturannya. Lalu jumlah lansia ini semakin lama semakin meningkat. Dan juga menurut data dari Kementerian Sosial pada tahun 2015, dari 16 juta lansia, sedikitnya 2,8 juta mengalami penelantaran. Yang pastinya lansia itu adalah kita di masa yang akan datang. Itu dia yang paling penting. Berikutnya, kita akan masuk pada kondisi dan permasalahan umum lansia terkait pada 3 hal. Yang pertama ialah perubahan fisiknya. Yang kedua, perubahan psikososialnya. Dan yang ketiga ialah perubahan spiritualnya, Bu. Nah, gitu, Bu ya. Jadi gini, Bu. Perubahan fisik itu seperti apa? Kulitnya jadi keriput, ya kan? Udah gitu, suhu tubuhnya berubah, rambutnya berubah, giginya mungkin udah mulai tanggal atau ompong, tulangnya mulai rapuh, ya kan? Yang pasti lalu ada gangguan indranya, Bu ya. Nah, udah nggak berfungsi lagi seperti dia pada waktu masih muda dulu. Nah, dan lain-lain juga gitu. Perubahan psikososialnya, jadi pikun dia, Bu ya, daya ingatnya jadi turun. Lalu orangnya jadi emosian gitu, terlalu perasaan, suka merajuk. Nah, seperti itu, Bu, ada. Nah, lalu terkadang perubahan sikapnya itu nggak menentu gitu, perubahan perilaku juga tidak menentu. Yang ketiga ialah perubahan spiritual. Kita katakan di sini ya, lanjut usia yang religius dengan yang non religius itu memiliki perbedaan yang sangat besar. Salah satu yang pertama ialah angka kematian lanjut usia yang non religius itu lebih besar. Lebih besar dibanding yang religius. Lalu lebih kebal dan tenang dalam menghadapi penyakit, Bu. Lebih tabah, Bu. Yang religius itu lebih tabah dan tidak mudah stres, ya, karena dia sudah berpasrah diri gitu. Saya nggak membicarakan ini di satu agama tertentu, tetapi ini di semua agama gitu, Bu ya. Sedangkan yang non religius itu, Bu, lebih cenderung dia sering marah-marah tanpa sebab lagi. Ya, dia tuh sering konflik sama keluarganya. Itu pasti, Bu ya, pasti ada yang ngalami gitu ya. Wajahnya tampak murung, sering berkeluh kesah, ya kan? Hubungan dengan tetangganya nggak baik, yaitu merasa ketidakpuasan diri, ya, selalu menunjukkan super powernya atau menganggap dirinya selalu berhasil. Prinsip melayani lansia. Jadi kita tuh yang pertama ialah tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia, atau melabelnya gitu. Jadi maaf kata, contohnya gini, dasar budek, atau mungkin dasar pikun. Kita tanya dia nggak tahu gitu, kita selalu nyebut dasar pikun. Itu tidak boleh, Bu.
Yang kedua itu tidak mengucilkan. Nah, jangan sementang-mentang dia lansia nggak kita anggap di keluarga gitu. Tidak boleh Bu, seperti itu. Harus tetap kita anggap ya. Walaupun kita kesal, jangan besar-besarkan masalah. Ya, lansia itu sensitif hatinya Bu. Yang berikutnya adalah memberikan kesempatan dia juga untuk mandiri. Nah, namun dengan catatan kita juga mengerti kemandirian yang seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Yang terakhir ialah keluargalah sebagai pemecah permasalahan. Nah, jadi kita sebagai keluarga, kita yang membackup kesalahan-kesalahan daripada lansia kita atau mungkin orang tua kita lah. Ya. Lalu berikutnya ialah cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Yang pertama Bu, kita harus tetap menghormati ya, menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia. Dengan menjadi pendengar yang baik, itu sudah membesarkan hati mereka gitu. Mereka merasa dihargai, disitulah ya Bu ya. Melakukan pendekatan pribadi, ya itu penting Bu. Misalnya dengan meminta nasihat ya kepada orang tua atau lansia kita gitu loh. Ya kan? Kita perlu juga Bu minta nasihat sama mereka gitu. Ini salah satu cara juga agar mereka tuh merasa dihargai gitu loh. Yang berikutnya ialah kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Ya. Secara fisik yang pertama ya. Kekerasan secara fisik ialah menendang, mencubit, memukul. Bahkan tidak menyediakan makanan. Wah, ini bahaya sekali. Itu termasuk kekerasan fisik, Bu ya. Lalu yang kedua adalah kekerasan verbal. Kekerasan verbal ini kita nggak menyebut lansia itu dengan sebutan yang pantas. Misalnya kek, nek, atau pak, bu, nggak gitu. Kita panggil yang namanya. Itu kekerasan verbal Bu ya. Itu kekerasan dari kata-kata maksud saya. Lalu kekerasan karena emosi Bu. Ya, tindakan dengan memakai emosi ini adalah ya kita membiarkan dia itu sendirian, membatasi bertemu dengan temannya, itu sangat nggak baik gitu Bu ya. Kita nggak memberikan kebebasan sama beliau. Lalu kekerasan atau penelantaran finansial, kekerasan finansial ya, yaitu memanfaatkan uang lansia gitu untuk kepentingan pribadi kita. Ya. Yang berikutnya ialah penelantaran lansia. Penelantaran lansia ini adalah tindakan orang di sekitar lansia Bu. Bisa orang terdekat, bisa juga lingkungannya Bu, lingkungan sekitarnya. Yang membiarkan lansia ini tidak terpenuhi hak-haknya. Itu penelantaran lansia itu intinya adalah tidak memperdulikan lansia dan hak-haknya. Baik, lalu siapa-siapa aja yang berperan untuk memperdulikan lansia ini? Yang pertama adalah peran pemerintah. Salah satu peran pemerintah ialah membuatkan kemudahan bagi lansia dari segi dalam menggunakan fasilitas umum. Ya, dimudahkan lansia itu ya kan, fasilitas umum gitu ya. Seperti kalau di Bandung tuh ada taman lansia gitu kan. Mereka lebih mudah gitu kan. Jalan yang ke tempat fasilitas pelayanan publik seperti di kantor camat, misalnya mau ngurus KTP atau segala macam, dipermudah kalau untuk lansia gitu loh. Memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan transportasi. Nah, seperti itu ya, di kereta api ada bangku khusus lansia. Lalu lansia ini nggak perlu capek-capek ngantri untuk ambil tiketnya, mungkin ada pelayanannya khusus untuk lansia gitu ya, boleh aja gitu kan. Dipermudahlah kalaupun ngantri, nggak terlalu lama ngantrinya, seperti itulah contohnya. Yang ketiga ya, memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas atau di fasilitas kesehatan. Nah, ya jadi tidak dipersulit secara birokrasi ataupun administrasi. Lalu memberikan pelayanan dan keringanan biaya dalam pembelian tiket rekreasi. Untuk di masyarakat ini gimana Bu? Itu kan dari pemerintah. Nah, sekarang masyarakat bagaimana?
Ya, peran serta masyarakat terhadap lansia itu yang pertama ialah kerjasama dengan puskesmas menyediakan posyandu untuk lansia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menginisiasi kegiatan-kegiatan positif yang berguna bagi lansia. Ya, seperti senam lansia, rekreasi, ya lain-lain lah ya gitu ya. Pokoknya yang membuat lansia itu memiliki tempat ya, merasa memiliki tempat. Yang berikutnya, mengajak serta lansia dalam kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, ya, acara-acara kegiatan keagamaan ya. Bukan berarti mereka tuh harus total ikut. Ya minimal mereka tuh hadir gitu. Agar mereka apa, Bu? Agar mereka tuh merasa dianggap, dihargai gitu ya kan. Nah, membantu penguatan keluarga yang memiliki masalah lansia. Nah, itu kita harus bantu, Bu. Jika memang ada misalnya dia ditelantarkan oleh keluarganya gitu, dia tidak cocok sama keluarganya, kita perlu bantu, Bu, secara langsung. Nah, bisa kita ajak aparat-aparat desa juga. Lalu merujuk ke lembaga yang terkait jika menemukan lansia bermasalah. Nah, ya. Banyak lembaga rujukan lansia ya yang ada mengalami masalah, seperti ya di puskesmas ya kan kalau dia mengalami kesehatan, atau rumah sakit, panti jompo ya apabila dia terlantar gitu kan. Dinas sosial yang pastinya, Bu, dinas sosial ya itu yang paling berwenang. Lalu ya kelompok keagamaan loh, Bu, kalau memang ada yang peduli dengan lansia. Pendamping lansia juga ada, bukan pendamping PKH aja, Bu, pendamping lansia juga ada kok. Lalu lembaga masyarakat yang peduli dengan lansia juga. Nah, kesimpulannya ialah kita mengetahui segala permasalahan lansia ya. Lalu bagaimana dilakukannya upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia, baik di lingkungan masyarakat, keluarga, bahkan di pemerintah. Oke, Bu ya. Dengan mengenal lansia, kita dituntut untuk dapat berpartisipasi dan menempatkan posisi lansia di masyarakat ataupun keluarga. Dikarenakan sikap serta perilaku lansia ini memang memiliki ciri-ciri tersendiri dan tidak sama antara satu lansia dengan lansia yang lainnya. Baik, terima kasih, Bu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau memang tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian atas kehadirannya. Semoga nanti dapat menjadi manfaat bagi kita semua ya, terutama dalam materi ini kita dapat mempraktikkannya juga di kehidupan kita. Intinya yang berikutnya ialah lansia ini bukanlah menjadi beban, karena lansia ini adalah kita di masa yang akan datang. Nah, itu saja, Bu ya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas segala kekurangan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.